Bab 1011 menuju ke medan perang. Tuan Muda Zhao, silakan masuk, sesepuh di depan menara bintang ungu berdiri dan berkata dengan hormat. Zhao Feng memasuki menara bintang ungu sementara para murid lainnya berbicara di antara mereka sendiri. Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang batas waktu atau jumlah entry terbatas ke menara bintang ungu, jadi dia langsung menuju lantai 8, yang cocok untuk para dewa suci. Tentu saja, efek lantai 8 pada Zhao Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena lantai 8 adalah tempat kultivasi yang cocok untuk para dewa suci, itu menampung mereka yang pada tahap awal, dan akhir dari alam cahaya mistik. Sekarang jiwa Zhao Feng telah terbelah, jiwanya niat telah jatuh ke tingkat paling bawah dari Mystic Light Realm, sedangkan kekuatan kabut ungu di lantai 8 umumnya lebih cocok untuk seseorang setidaknya pada tahap awal Mystic Realm cahaya. Ada total 5 futon di lantai 8, dan semuanya kosong. Untungnya, menara bintang ungu dapat meningkatkan kecepatan di mana aku memperbaiki jiwaku. Zhao Feng duduk di atas kasur acak. Teknik pemisahan jiwa adalah teknik pemurnian jiwa, dan teori asli di balik teknik ini adalah seperti itu, 2 jiwa berarti 2 kali kecepatan kultivasi, dan 2 jiwa kemudian bisa bergabung bersama lagi, meningkatkan jiwa niat seseorang ke tingkat lain. Namun, karena jiwa yang dipisah Zhao Feng telah bergabung dengan Eye of Death, itu tidak akan bisa bergabung kembali ke jiwa Zhao Feng lagi. Sementara dasar asli dari teknik membelah jiwa adalah untuk memperbaiki jiwa, di tangan Zhao Feng, itu telah menjadi keterampilan cloning rahasia. Zhao Feng mengedarkan 10.000 teknik pemikiran ilahi, yang telah dia kembangkan secara maksimal, dan mulai melakukan banyak tugas. Hanya 20% dari petir kesusahan besar dewa di kepala demigod yang tersisa. Karena dia telah membagi jiwanya, sebagian dari simbol dewa kesengsaraan petir juga telah berpisah. God Tribulation Lightning adalah salah satu gerakan pembunuhan terkuat Zhao Feng, sekarang karena sudah melemah, itu berpengaruh besar pada Zhao Feng. Zhao Feng membagi pikirannya ke dalam dimensi mata kirinya dan mulai mengarahkan petir kesengsaraan dewa ke dalam jiwanya. Pada saat yang sama, Zhao Feng hanya memiliki sejumlah kecil potongan kayu hitam hangus yang tersisa, dan karena mereka telah disimpan terlalu lama, kekuatan petir kuno di dalamnya telah memudar. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng mengedarkan inten dan menggabungkan kekuatan petir kuno ke dalam tubuh jiwa petirnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Zhao Feng akhirnya bertahan 10 jam di lantai 8 sebelum bangkit dan pergi. Setelah kembali ke kediamannya, Zhao Feng beristirahat sejenak sebelum memasuki alam mimpi kuno. Jika saya ingin membentuk Little World of Illusions, maka akan lebih baik untuk membuatnya di alam mimpi kuno. Zhao Feng telah merasakan manisnya dunia kecil petir angin. Bahkan jika dia tidak memiliki keuntungan karena kuburan kekaisaran adalah dimensi kuno juga, dunia kecil angin petir Zhao Feng jauh lebih kuat daripada dunia kecil yang normal. Karena itu, akan lebih baik jika dunia kecil ilusi berada pada level yang sama dengan dunia kecil angin petir. Ketika Zhao Feng berkultivasi terakhir kali, dia menganalisis bagaimana membentuk dunia kecil ilusi, dan sekarang dia akhirnya bisa melakukannya. Inti dari dunia kecil ilusi adalah dirimu. Mutiara kristal putih berkilau muncul di tangan Zhao Feng. Tampaknya berisi tak terhingga, dan memancarkan kekuatan memikat. Zhao Feng telah mendapatkan kristal-kristal ini di tanah terlarang Black Wind Canyon. Energi yang terkandung di dalamnya sebagian telah habis, tetapi bahkan jika hanya ada 50% dari energinya yang tersisa, itu masih merupakan harta. Bagi Zhao Feng, Dewa Kristal adalah sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh dewa sejati. Hu Gelombang Weng, sebuah kabut ungu muncul di sekitar Zhao Feng di dalam alam mimpi kuno. Ada berbagai struktur di dalamnya, seperti istana, air mancur, dan banyak lagi. Di atas istana labirin, ada awan gelap dan kilat menyambar. Dunia ilusi kecil Zhao Feng akan sangat kental di dunia luar, tapi itu transparan di alam mimpi kuno. Weng, Zhao Feng pertama-tama dengan hati-hati memasukkan dewa kristal di dalamnya, lalu dia mengambil batu tinta hitam gelap yang mengeluarkan sejumlah energi mental yang menakjubkan dari antara harta lainnya yang telah diperolehnya di tanah terlarang Black Wind Canyon. Zhao Feng tidak tahu apa batu ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa tidak ada yang salah dengan batu itu. Zhao Feng meletakkan batu tinta hitam ini di sebelah God Crystal. Dia bahkan tidak tahu nama banyak harta yang telah diperolehnya di Black Wind Canyon Forbidden Ground, tapi Zhao Feng tidak berani mengambilnya di depan siapapun dan mengetahui nilai mereka, jadi dia hanya bisa meninggalkannya di sana untuk saat ini.
Seperti ini, Zhao Feng terus bolak-balik ke aula pribadi Secret Lord Star Demon dan Menara Bintang Ungu. Kekuatan jiwa dan pengetahuan Zhao Feng mulai meningkat, dan penciptaan dunia kecilnya juga mengalami kemajuan. Lebih dari sebulan kemudian, Zhao Feng telah mengembangkan teknik pemulihan jiwa ilahi ke level 8 puncak, tetapi struktur dunia kecil ilusinya belum selesai. Menciptakan dunia kecil adalah proses yang sangat kompleks. Zhao Feng telah menghabiskan 1,5 tahun untuk menciptakan dunia kecil angin petirnya. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun lagi untuk menciptakan dunia kecil ilusinya. Kesadaran Zhao Feng tiba-tiba bergerak. Besar, Zhao Wang telah menyusup ke klan hantu kegelapan. Petik 2. Meskipun Zhao Feng dan Zhao Wang terpisah beberapa provinsi, mereka masih bisa saling menghubungi. Zhao Wang bahkan bisa mengirim beberapa gambar ke Zhao Feng. Klon jiwa jauh lebih baik daripada budak segel hati gelap dalam segala hal. Pada saat ini, Zhao Wang telah menjadi murid dalam klan hantu kegelapan dengan mengandalkan bakatnya yang mengejutkan. Kegelapan hantu kegelapan adalah kekuatan bawahan bintang 3 yang penting dari 9 kegelapan istana. Tes mereka untuk menerima murid baru sangat terburu-buru, jadi Zhao Wang tidak mengangkat kecurigaan sama sekali. Namun, hukum klan itu sangat kejam dan berdarah dingin. Klan menutup satu mata dan membuka mata lainnya, apapun bisa dilakukan selama tidak ada yang terbunuh. Tuan Muda Zhao, Jilan ingin masuk. Pada hari ini, suara Jilan terdengar dari luar kediaman Zhao Feng. Zhao Feng mendorong membuka pintu. Tuan Muda Zhao, suratmu. Jilan menyerahkan surat dengan ekspresi kompleks sebelum mundur. Zhao Feng sekarang adalah penatua agung dari kekuatan bintang 3 yang normal dan orang yang paling penting mendukung putra mahkota saat ini. Dia adalah seseorang yang duduk di tingkat yang sama dengan Demon Bintang Suci Dewa Keluarga Ji. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng, yang bahkan bukan seorang raja ketika mereka pertama kali bertemu, untuk mencapai tingkat ini begitu cepat. Jilan hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri untuk melakukan lebih banyak usaha. Setelah berinteraksi dengan Zhao Feng, dia menyadari bahwa dia tidak pernah malas. Meskipun dia telah mencapai tingkat yang tinggi dan jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dia masih berkultivasi siang dan malam. Zhao Feng membuka surat itu. Di dalamnya ada selembar kertas putih. Zhao Feng langsung memasukkan kesadaran jiwanya ke dalamnya, dan gelombang informasi muncul dalam benaknya. Informasi dari All Ying. Zhao Feng tertegun. Pertempuran antara dinasti Tuan telah berlangsung selama 10 bulan, dan sementara dinasti Gan Agung Lord telah memanggil klan untuk bertarung untuk mereka, itu hanya membuat situasi lebih merata. Dalam situasi ini, putra mahkota dikirim ke medan perang oleh Kaisar Suci dan Permaisuri. Ini agar putra mahkota dapat meningkatkan moral garis depan serta melatih kemampuan strategis dan kecerdasan putra mahkota. Hehe, maaf, Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Jika Pangeran ke-9 tinggal di Istana Kekaisaran, dia akan sepenuhnya aman. Kemungkinan dia menjadi Kaisar Suci akan sangat tinggi. Namun, jika dia dikirim ke garis depan, kecelakaan bisa terjadi. Ini seharusnya sudah direncanakan oleh para pangeran lain dan diulangi ke Kaisar Suci. Nada bicara Zhao Feng rendah. Setelah Pangeran ke-9 dikirim ke medan perang, para pangeran lainnya meminta untuk pergi ke garis depan sehingga mereka dapat melindungi negara mereka. Jika Pangeran ke-9 adalah satu-satunya di garis depan, dia mungkin masih cukup aman, tetapi sekarang setelah para pangeran lainnya pergi ke garis depan juga, perang ini tidak lagi hanya antara dua dinasti penguasa, itu juga pertempuran internal dalam dinasti Gan Agung Lord. Alasan Ying Tua mengirim surat ini ke Zhao Feng adalah karena dia ingin Zhao Feng membantu Pangeran ke-9. Aku juga perlu melatih diriku melalui pertempuran. Surat di tangan Zhao Feng berubah menjadi abu. Zhao Feng telah membunuh banyak orang sejak dia mulai berkultivasi kembali, tetapi sekarang setelah kekuatannya telah melampaui kehidupan sebelumnya, sudah waktunya untuk keluar dan melatih dirinya sendiri. Lebih jauh, Zhao Feng mendengar bahwa ada poin pertempuran, yang bisa ditukar dengan senjata, pil spiritual, atau harta. Pada hari ini, Zhao Feng datang ke kediaman suci Lord Star Demon. Sesuatu seperti itu terjadi. Demon Bintang Suci-Suci memiliki ekspresi suram. Ini jelas buruk bagi Pangeran ke-9. Jika Brother Zhao sedang menuju ke garis depan, tolong bawa beberapa murid keluarga Ji bersamamu, Secret Lord Star Demon meminta.
Sebagian besar pasukan takut membiarkan para jenius mereka yang tak tertandingi pergi ke medan perang kecuali jika mereka seperti Xuan Yuanwen atau Yu Tianhao, yang memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Jelas bahwa bintang suci-suci iblis mempercayai Zhao Feng dan bersedia menyerahkan para jenius keluarga Ji kepada Zhao Feng. Tidak masalah, meskipun Zhao Feng merasa ini agak merepotkan, dia masih setuju. Lagi pula, dia telah tinggal di keluarga Ji selama beberapa waktu, dan Dewa Bintang Suci Iblis telah merawatnya. Buku-buku berharga yang tak terhitung jumlahnya telah diberikan kepadanya, serta hak untuk memasuki Menara Bintang Ungu. Demon Bintang Suci-Suci juga telah menjawab pertanyaan Zhao Feng dan membantu menganalisis teknik pemisahan jiwa. Demon Bintang Dewa Suci memperlakukan Zhao Feng seperti muridnya sendiri, dan Zhao Feng belum melakukan apapun untuk membalasnya. Keesokan harinya, Ji Wuye, Ji Lan, Ji Tianming, 3 murid keluarga Ji, menunggu Zhao Feng di luar keluarga Ji. Ketiga anggota keluarga Ji ini sangat berbakat, dan mereka adalah bagian dari eselon menengah atas keluarga Ji. Mereka masih muda dan kurang pengalaman dan pengetahuan, sehingga mereka perlu melatih diri. Dengarkan perintah saya mulai sekarang, kata Zhao Feng. Dia menggunakan mata Tuhannya untuk meninggalkan 3 tanda pada mereka jika terjadi kecelakaan pada mereka. Dimengerti. Ketiganya berbicara pada saat yang sama. Zhao Feng dengan mudah tinggal di lantai 8 Menara Bintang Ungu, diperuntukkan bagi Dewa Suci, selama dia tinggal di keluarga Ji. Hampir semua orang dari keluarga Ji tahu namanya. Ketiganya tidak memiliki saran terhadap dinginnya Zhao atau nada mengendalikan. Mereka tahu bahwa Grand Elder telah memberi mereka kesempatan untuk belajar, dan bahwa itu adalah kesempatan untuk melatih diri mereka sendiri. Mata Jilan tajam, dan dia mengepalkan tinjunya. Zhao Feng telah menjadi tujuannya, dan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengejar ketinggalan. Ayo pergi. Zhao Feng mengeluarkan kereta api yang sudah lama tidak digunakannya. Meskipun kereta api yang menyala tidak lebih cepat dari mereka, itu lebih nyaman. Kereta api yang menyala itu bisa cocok untuk mereka semua, dan itu akan menjadi perjalanan yang panjang. 3 anggota keluarga Ji bergiliran mengendalikan kereta yang menyala, dan semua orang yang tidak mengendalikan kereta menggunakan periode waktu yang lama ini untuk mengolah atau beristirahat. Tujuan kami, Utara, bab 1012 orang yang dikenal. Pada hari tertentu, cahaya 7 warna menyala. Senior Zhao, saya mengolah teknik mata ungu kekacauan Yuan, dan saya tidak mengerti bagian ini. Ji Tianming, yang merupakan yang termuda di kelompok itu, meminta bantuan kepada Zhao Feng dengan hormat. Ji Tianming berbeda dari Ji Wuye dan Ji Lan. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berinteraksi dengan Zhao Feng, jadi dia yang paling hangat dan ramah. Ji Wuye bertemu Zhao Feng tepat setelah God Ai yang terakhir berevolusi, dan ia kalah dari Zhao Feng dalam 1 langkah dari kemampuan disintegrasi. Adapun Ji Lan, dia adalah musuh Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi. Biarkan aku melihat teknikmu. Zhao Feng belum benar-benar mengolah teknik yang dibicarakan Ji Tianming, tetapi selama beberapa bulan terakhir, dia tetap tinggal di keluarga Ji dan belajar beberapa pengetahuan tentang teknik keluarga Ji. Dengan kemampuannya yang menakjubkan untuk menyalin berbagai hal, hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan, kemajuannya sama dengan orang lain yang belajar selama 5 atau 6 tahun. Selain itu, buku-buku yang dibaca Zhao Feng sangat dalam, dan dia juga memiliki bintang suci iblis membantunya, sehingga Zhao Feng dapat dianggap sebagai sarjana dalam hal jiwa dan teknik garis mata darah. Ini mungkin karena bagaimana Anda mengolah mata bintang ungu. Zhao Feng menganalisis keterampilan tingkat rendah ini dan mampu menemukan di mana masalahnya. Selain menjawab pertanyaan dari 3 murid keluarga Ji, Zhao Feng akan memasuki kondisi pengasingan. Banyak harta muncul sebelum Zhao Feng di dunia tata ruang misti. Zhao Feng telah membeli banyak sumber daya di kota legasi surga, dan itu akan cukup baginya untuk mencapai alam cahaya mistik. Zhao Feng mulai mengedarkan 5 elemen angin petir teknik dan menyerap energi angin, petir, dan api. Bagian dari kesadarannya dalam dimensi mata kirinya mengarahkan kekuatan God Tribulation Lightning ke dalam tubuh jiwa petirnya. Kekuatan petir kesusahan besar dewa dalam diri kepala demigod terus berkurang. Zhao Feng juga sesekali memasuki alam mimpi kuno untuk mengerjakan dunia kecil ilusinya. Kereta terbang itu segera tiba di hadapan istana spiritual. Zhao Feng mengungkapkan identitasnya dan menyerahkan beberapa batu kristal primal untuk menggunakan susunan teleportasi dan pergi ke kota berikutnya. Senior Zhao, perhentian berikutnya adalah Provinsi Chen.
Itu dikenal karena mekanismenya, master dan pandai besi, Ji Tianming memberitahu Zhao Feng. Zhao Feng mengerti apa yang dia coba katakan. Meskipun kereta terbang Zhao Feng nyaman, itu agak lambat, dan mereka bisa meminta beberapa pandai besi untuk meningkatkan atributnya. Itu ide yang bagus, Zhao Feng menyetujui saran Ji Tianming. Kereta terbang yang terbakar itu tidak berguna bagi Zhao Feng seperti sebelumnya, terutama karena kecepatannya. Itu adalah perjalanan panjang dari wilayah selatan benua ke wilayah utara. Tidak ada yang tahu berapa lama jika mereka harus menggunakan kereta terbang yang menyala-nyala untuk terbang jauh-jauh, yang hanya memiliki kecepatan raja tingkat puncak. Beberapa lusin hari kemudian, kereta terbang yang terbakar memasuki perbatasan Provinsi Chen. Kami hampir di istana spiritual, Ji Tianming, yang saat ini mengendalikan kereta terbang yang terbakar, berkata. Yang lain, yang berkultivasi, membuka mata mereka. Dinasti Gan Agung Lord memiliki 18 provinsi, dan setiap provinsi memiliki banyak kota. Tempat-tempat terpadat di kota-kota adalah istana spiritual besar. Orang bisa melihat banyak ahli dan hewan peliharaan spiritual terbang di sekitar istana spiritual. Bahkan ada barang terbang seperti kereta Zhao Feng. Sesosok hitam melintas oleh kereta terbang Zhao Feng yang menyala, dan dua sosok mengikuti. Di belakang, Kaisar Hantu Timbangan, mari kita lihat di mana Anda bisa lari ke. Sudah menyerah, sosok putih dan sosok hitam mengejar dari belakang. Mereka berdua adalah Kaisar, dan aura yang diberikan sosok hitam itu membuat orang-orang terdekat bergerak ke samping. Semua orang terbiasa dengan ini. Tidak ada pertempuran yang diizinkan di dalam istana spiritual, jadi ada semua jenis orang, termasuk mereka yang telah melakukan banyak kejahatan dan mereka yang lolos dari penangkapan atau kurungan. Zhao Feng tidak menaruh ini di matanya, tapi kata-kata yang diucapkan oleh orang berpakaian putih paruh baya membuatnya khawatir. Mata Zhao Feng sedikit berubah saat dia memindai dengan sense spiritualnya. Berhenti, suara Zhao Feng tiba-tiba berdering. Weng, inten yang kuat turun ke surga dan bumi dan menutupi ketiga sosok itu. Kecepatan ketiganya langsung melambat, dan Emperor Ghost Scales di bagian paling depan merasa seperti memasuki rawa. Kamu siapa? Mengapa Anda mengganggu masalah gerbang resmi ilahi? Kaisar yang berkulit hitam memiliki ekspresi muram saat ia memandang Zhao Feng. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu Zhao Feng sebelumnya. Dari kelihatannya, kekuatan Zhao Feng juga berada di tingkat kaisar tertinggi, setara dengan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Kaisar Ghost Scales, yang tampak bingung, menatap pemuda berambut emas yang tiba-tiba menyela mereka. Dia tidak mengenali Zhao Feng, tetapi sekarang Zhao Feng telah menghentikan mereka. Kaisar Timbangan Hantu akan melakukan apa saja selama dia bisa hidup. Ekspresi ketiga murid Ji Family juga tersendat. Mereka tidak berharap Zhao Feng peduli dengan masalah kecil ini. Biarkan dia pergi, kata Zhao Feng. Dia tidak berharap melihat seseorang dari Samudra Chang di sini. Timbangan Hantu Kaisar adalah timbangan hantu raja yang sama dari Tanah Suci Bajak Laut 18. Kembali ketika Zhao Feng sedang dikejar oleh Kaisar Maut dan pergi ke Tanah Suci Bajak Laut 18 sudut untuk meminta bantuan, timbangan hantu raja, Kaisar Bulan Dingin, dan Raja Hiu Raksasa telah membantunya memblokir Kaisar Maut. Zhao Feng masih belum membalas budi ini. Ekspresi Emperor Ghost Scales berubah. Dia tidak berharap Kaisar muda ini benar-benar membantunya. Kaisar Hantu Timbangan baru saja datang ke zona benua dan tidak ingat bertemu siapapun. Orang setengah baya berpakaian putih memiliki ekspresi suram. Dia tidak berharap Emperor Ghost Scales seberuntung itu dan bertemu seorang teman. Terlebih lagi, dia sepertinya mengenali pemuda berambut emas itu sedikit. Kau agak terlalu penuh dengan dirimu sendiri, bukan? Kaisar yang berpakaian hitam meraung. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng tidak sederhana karena dia memiliki kekuatan besar pada usia yang sangat muda, tetapi ada terlalu banyak orang yang menonton. Jika dia membiarkan Emperor Ghost Scales pergi begitu saja, semua wajah klannya akan hilang. Sementara gerbang resmi ilahi hanyalah kekuatan 2 bintang puncak, Grand Elder mereka akan bisa menjadi dewa suci dalam 100 tahun. Ikut denganku. Zhao Feng tidak peduli tentang dua kaisar dan berbicara dengan Kaisar Ghost Scales secara langsung. Tuan muda, terima kasih. Ekspresi Kaisar Ghost Scales berubah. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang aneh, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Selain itu, Kaisar Hantu Timbangan dapat merasakan bahwa pemuda di depannya ini tidak memiliki permusuhan dengan dia,
dan 3 lainnya di kereta terbang semua adalah elit juga. Timbangan hantu kaisar segera terbang menuju Zhao Feng, dan ekspresi kedua kaisar dari gerbang resmi ilahi menjadi jelek. Kamu sedang mencari mati. Kaisar yang berkulit hitam menyerang, menyebabkan Tru Yuan beriak melalui ruang di dekatnya. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng dan murid-murid lain dari keluarga Ji tidak biasa, jadi dia tidak menyerang mereka. Sebagai gantinya, dia meninju ke arah timbangan kaisar. Langit langsung menjadi gelap ketika sinar hitam berkedip di sekitar kepalan tangan kaisar berjubah hitam. Beraninya kamu tidak mendengarkan peringatan saya. Ekspresi Zhao Feng menjadi dingin ketika dia melepaskan gelombang Soul Inten dan membentuk lonjakan kristal ungu gelap yang melesat ke dalam pikiran kaisar berjubah hitam, dan simbol dewa kesusahan petir pada lonjakan melintas. Arg! Jeritan terdengar di dimensi jiwa, dan para ahli di dekatnya semua merasakan aura seorang kaisar terbunuh. Tubuh kaisar berjubah hitam jatuh. Para ahli yang menyaksikan di dekatnya semua mengambil napas dingin. Kaisar berjubah putih merasakan rasa dingin menyebar dari bagian bawah kakinya di tubuhnya, dan dia cegukan. Kaisar berjubah hitam telah langsung dibunuh oleh Zhao Feng begitu saja. Kaisar hantu timbangan gemetar saat dia memandang Zhao Feng, dan dia merasa bahwa pemuda ini agak menakutkan. Namun, tiba-tiba dia memikirkan pemuda lain yang mirip dengan pemuda berambut emas ini. Beritahu pemimpin gerbang resmi ilahi untuk meminta maaf kepada saya dalam waktu 10 hari. Nada suara Zhao Feng dingin ketika dia melihat kaisar dalam pakaian putih. Jika kaisar ini tahu apa yang baik bagi mereka, Zhao Feng akan membiarkan ini pergi. Dia tidak menaruh kekuatan 2 bintang yang sangat mencolok di matanya. Salah satu alasan utama dia membunuh orang itu adalah karena Zhao Feng bisa mengatakan bahwa Kaisar Ghost Scales memiliki luka parah, dan banyak dari mereka yang sudah lama ditinggalkan. Dia bisa mengatakan bahwa Kaisar Timbangan Hantu telah dikejar sejak lama, jadi dia melakukan ini untuk memungkinkan Raja Timbangan Hantu mengeluarkan napas. Kaisar berjubah putih kemudian mulai melarikan diri dengan terburu-buru. Timbangan Raja Hantu, kita belum pernah bertemu untuk waktu yang lama. Saya tidak berharap Anda datang ke zona benua. Petik 2. Zhao Feng memandang timbangan hantu kaisar. Kamu adalah Zhao Feng. Ketika kaisar timbangan hantu mendengar kata-kata itu, dia memikirkan Samudra Chang. Dia berpikir tentang bagaimana pemuda ini menyerang serta citranya. Saat itu, kaisar hantu timbangan masih hanya Raja Puncak Tier, tetapi ia akhirnya menjadi seorang kaisar dalam beberapa tahun setelah mencapai benua. Kaisar Ghost Scales kemudian mengikuti Zhao Feng dan memasuki istana spiritual. Ji Wuye, aku akan menyerahkan tugas untuk meningkatkan kereta terbang yang menyala kepadamu saat itu. Zhao Feng menyerahkan tugas ini kepada Ji Wuye, yang paling dewasa dan cerdas dari ketiganya. Meningkatkan kereta terbang yang terbakar mungkin akan membutuhkan waktu, sehingga ketiganya dari keluarga Ji pergi dan memasuki istana spiritual untuk membeli apapun yang mereka butuhkan. Zhao Feng, terima kasih. Kaisar Ghost Scales memiliki ekspresi ceria dan mengucapkan terima kasih kepada Zhao Feng. Mengapa mereka mengejar kamu? Tanya Zhao Feng. Saya menemukan makam seorang dewa suci secara tidak sengaja ketika saya tiba di benua. Kaisar Ghost Scales menghela nafas ketika dia mulai menceritakan kisahnya. Pada kenyataannya, beberapa kapten bajak laut lain datang dengan Emperor Ghost Scales. Mereka menemukan makam seorang dewa suci secara tidak sengaja, dan ketika mereka berjuang untuk warisan, mereka membunuh seorang murid dari gerbang resmi ilahi. Timbangan Raja Hantu dan gerbang resmi ilahi keduanya berhasil mendapatkan beberapa barang dari warisan, dan gerbang resmi ilahi mengejar timbangan hantu kaisar dan teman-temannya sampai hanya timbangan hantu kaisar yang dibiarkan hidup. Gerbang resmi ilahi ini, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia awalnya berpikir bahwa kaisar hantu timbangan mungkin telah melakukan sesuatu yang salah dan membawanya pada dirinya sendiri, tetapi dia masih memutuskan untuk membantu kaisar hantu timbangan pertama sejak dia berutang kebaikan pada yang terakhir. Zhao Feng, aku tidak percaya kau sudah mencapai banyak hal di benua ini. Emperor Ghost Scales mengungkapkan ekspresi gembira ketika kekaguman dan kekaguman melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang mukjizat seorang Zhao Feng di persidangan putra mahkota sebelumnya, tetapi dia berpikir bahwa itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Seperti yang diharapkan, kemanapun Zhao Feng pergi, dia tidak dapat menyembunyikan bakatnya. Zhao Feng memberitahu Kaisar Ghost Scales tentang kisah kultivasinya kembali. Kaisar Hantu Timbangan baru saja datang ke benua,
jadi dia tidak memiliki kekuatan di belakangnya dan tidak tahu bahwa Zhao Feng harus kembali bercocok tanam. Namun, dengan sikap Kaisar Ghost Scales, itu tidak benar-benar cocok baginya untuk bergabung dengan klan. Setelah mengetahui bahwa Zhao Feng akan ke garis depan, dia mengatakan bahwa dia juga ingin mengikuti Zhao Feng. Zhao Feng jelas tidak akan menolak tawaran ini. Zhao Feng menerima pesan Ji Wuye 5 hari kemudian bahwa kereta terbang yang terbakar telah berhasil ditingkatkan. Kita bisa bersiap-siap pergi sekarang. Bab 1013 Arai Teleportasi Provinsi. Zhao Feng dan Kaisar Hantu Timbangan melewati istana spiritual yang ramai dan segera tiba di aula penempaan yang megah. Begitu mereka tiba, mereka melihat kapal perang metalik hitam putih yang sangat besar. Hampir memakan seluruh aula, dan ditutupi dengan susunan yang tidak biasa. Struktur garis arai di atasnya sangat mirip dengan Heaven's Legacy Rache. Zhao Feng dapat melihat melalui kapal perang hitam putih ini dengan mata kirinya, dan dia menyadari bahwa banyak aspek kapal telah ditambahkan setelah kapal itu pertama kali dibangun. Sepertinya keterampilan manajemen Ji Wuye tidak terlalu buruk. Zhao Feng bisa tahu seberapa terampil Grandmaster pandai besi arai ini dari produk ini saja. Mungkin hanya negara adidaya bintang 3 yang bisa menggunakan kapal perang terbang seperti itu. Kaisar Hantu Timbangan menghela nafas kagum. Siapa yang tahu berapa kali kapal perang ini lebih baik dibandingkan dengan yang ia miliki. Setelah menjadi bajak laut selama beberapa ratus tahun, Kaisar Timbangan Hantu memiliki hasrat yang unik untuk kapal. Kaisar Ghost Scales dan Zhao Feng memasuki plaza samping. Bagian dalam alun-alun ini memiliki dimensi sendiri, dan meski tampak sangat kecil, bagian dalamnya sangat besar. Senior Zhao, saya telah meningkatkan kereta terbang seperti yang Anda perintahkan. Ji Wuye maju. Dua murid lainnya dari keluarga Ji juga hadir, dan mereka memiliki ekspresi gembira saat mereka mengelilingi kereta api terbang baru. Zhao Feng berjalan maju dan memeriksa kereta api terbang yang baru diperbarui. Menurut persyaratanmu, kereta terbang dari Heaven's Legacy Rache ini telah diperkuat dalam segala hal, dan sekarang telah mencapai tingkat puncak Kaisar. Grandmaster pandai besi arai memperkenalkan dengan senyum tipis ketika dia berdiri di sebelah kereta terbang. Tamu-tamu ini semuanya muda dan sudah menjadi kaisar. Bagi mereka juga memiliki item lengkap dari Heaven's Legacy Rache, mereka jelas tidak sederhana. Zhao Feng melihat bahwa kereta terbang sangat berbeda dari sebelumnya. Pertama, ukuran kereta terbang telah meningkat, sehingga bisa muat lebih banyak orang. Kedua, beberapa mekanisme di belakang kereta terbang telah disempurnakan, dan sepasang sayap juga telah ditambahkan ke sisi kereta terbang, meningkatkan kelincahannya. Jika Anda memiliki dewa kristal yang lebih standar, Anda dapat menempatkan dua di sayap dan meningkatkan kecepatan kereta terbang ke tingkat dewa suci. Tambah Grandmaster pandai besi arai. Dia jelas memperhatikan kristal dewa yang di bawah standar ketika meningkatkan kereta terbang ini, jadi dia membuat beberapa penyesuaian dengan mereka dalam pikiran. Kristal dewa bawah standar. Kaisar Ghost Scales mengambil napas dalam-dalam. Bahkan para dewa suci tidak akan mau menggunakan kristal dewa di bawah standar hanya untuk benda terbang. Selanjutnya, dua dari mereka harus digunakan sekaligus. Namun, dari apa yang dikatakan Grandmaster pandai besi arai, sepertinya Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk memulai kereta api yang menyala. Kecepatan dewa suci. Zhao Feng sedikit tergerak. Dia tidak menyangka bahwa kereta terbang akan dapat mencapai kecepatan seperti itu. Namun, kristal dewa di bawah standar bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai, jadi dia perlu memikirkannya terlebih dahulu. Ini yang paling bisa saya lakukan untuk kereta terbang ini. Karena kereta terbang ini berasal dari Heaven's Legacy Rache, harganya sangat tinggi, dua senjata suci warisan. Grandmaster Jin memberitahu Zhao Feng harga untuk meningkatkan kereta terbang ini. Emperor Ghost Scales memiliki ekspresi bingung. Dia dan teman-temannya telah mempertaruhkan hidup mereka hanya dengan satu senjata suci warisan, dan sekarang Zhao Feng hanya meningkatkan kereta terbang yang membutuhkan dua. Zhao Feng mengangguk. Setiap aspek dari kereta terbang yang terbakar telah mencapai batasnya. Harga ini sangat masuk akal. Tepat saat Zhao Feng hendak membayar. Grandmaster Jin, maaf telah mengganggu Anda, sebuah suara tua namun kuat terdengar dari luar, dan seorang penatua kurus dengan beberapa anggota di belakangnya berjalan ke dimensi plaza. Gerbang resmi ilahi. Kebencian dan kemarahan muncul di hati Kaisar Tengkorak saat dia melihat Kaisar berjubah putih di antara mereka. Ini adalah penatua gerbang resmi ilahi.
Grandmaster Jin goyah. Grand Elder dari gerbang resmi ilahi telah membawa banyak tetua dan regulator ke sini. Apakah mereka akan menimbulkan masalah? Dari ekspresi Kaisar Timbangan Hantu, dia bisa mengatakan bahwa para tamu ini telah menyinggung gerbang resmi ilahi. Grandmaster Jin menghela nafas dan bersiap untuk memperingatkan mereka dari gerbang resmi ilahi. Meskipun pihak lain adalah Penatua Agung dari kekuatan 2 bintang dan Dewa Kuasi Suci, ini adalah istana spiritual dan memiliki istana kota tuan yang mendukungnya, jadi Grandmaster Jin tidak takut sama sekali. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Grand Elder dari gerbang resmi ilahi berbicara dan benar-benar membuatnya takjub. Teman kecil Zhao, orang tua ini ada di sini untuk meminta maaf kepada teman ini. Penatua kurus itu meletakkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke timbangan Kaisar Hantu. Kalian semua, berlutut, si penatua kurus itu meraung. Celepuk, kaisar lainnya semua langsung berlutut di tanah. Jadi, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas gerbang resmi ilahi. Zhao Feng berjalan ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh dan memandang Dewa Kuasi Suci ini dan kaisar lainnya. Zhao Feng, Grandmaster Jin tertegun. Tidak heran pemuda berambut emas dan bermata emas ini begitu akrab, dia adalah Zhao Feng, orang yang membantu Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota. Teman kecil Zhao, harap tenang. Orang-orang ini dari pasukanku tidak mengenali Gunung Tai. Saya membawa mereka ke sini saat ini untuk meminta maaf. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Penatua yang kurus itu sangat patuh. Seseorang dari dalam klan telah mengenali Zhao Feng dari gambar di ingatan Kaisar berjubah putih. Zhao Feng adalah penatua di Paviliun Asap Laut Bintang 3. Rupanya, 10.000 klan suci, klan api hantu, dan Menara Bintang 8 adalah semua kekuatan bawahan Bintang 3. Gerbang resmi ilahi, yang hanya merupakan kekuatan Bintang 2, tidak ada artinya dibandingkan. Terlepas dari itu, banyak laporan mengatakan bahwa Zhao Feng sendiri memiliki kemampuan untuk membunuh Dewa Suci setelah akhir persidangan Putra Mahkota. Karena semua itu, Penatua Kurus hanya bisa menggunakan rencana seperti itu dan membawa semua anggota yang pernah mengejar skala tengkorak Kaisar. Dia percaya bahwa Zhao Feng tidak akan begitu kejam dan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, mereka masih berada di dalam istana spiritual. Kaisar Ghost Scales, maafkan kami. Kami membuat kesalahan besar seperti itu karena kami dibutakan oleh harta karun. Para anggota gerbang resmi ilahi berlutut di tanah dan memohon Kaisar Ghost Scales untuk pengampunan. Emperor Ghost Scales memandangi Kaisar yang berlutut di tanah. Dia masih bisa mengingat ekspresi sombong dan maha kuasa yang dimiliki orang-orang ini, tetapi sekarang mereka semua berlutut di depannya. Kaisar Hantu Timbangan memikirkan perompak yang datang bersamanya ke benua, dan niat membunuh muncul di hatinya. Kaisar Hantu Timbangan, kami bersedia untuk menyerahkan warisan yang kami peroleh kemarin dan membayar semua biaya untuk meningkatkan barang terbang ini, sesepuh kurus itu segera berkata setelah melihat niat membunuh kilat. Melalui mata Kaisar Hantu Timbangan, timbangan hantu kaisar dan gerbang resmi ilahi masing-masing memperoleh 1/2 dari warisan Dewa Suci. Sekarang, gerbang resmi ilahi harus memberi kaisar timbangan hantu 1/2 yang mereka dapatkan. Jika Anda mau, gerbang resmi ilahi sekarang akan menjadi kekuatan bawahan Paviliun Asap Laut. Zhao Feng berjalan ke depan dan berkata sambil menepuk timbangan hantu kaisar. Sekarang Zhao Feng mendukung Pangeran ke-9, membunuh orang-orang di istana spiritual akan meninggalkan nama buruk untuk Pangeran ke-9. Ini, gerbang resmi ilahi bersedia menjadi kekuatan bawahan dari Ocean Smoke Pavilion. Penatua Kurus ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum mengertakkan gigi dan berbicara. Zhao Feng, ayo pergi. Kaisar Ghost Scales tidak berbicara, dia hanya berbalik dan pergi. Zhao Feng tidak hanya menyelamatkannya, Zhao Feng bahkan membuat orang-orang ini berlutut di depannya dan mengakui kesalahan mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pikirkan sebelumnya. Semua ini adalah karena Zhao Feng, jadi dia tidak bisa menyebabkan lebih banyak masalah untuk Zhao Feng. Anda akan membayar biaya untuk meningkatkan item transportasi terbang. Zhao Feng mengambil kereta api terbang baru dan meninggalkan tempat ini dengan Kaisar Timbangan Hantu dan 3 dari keluarga Ji. Grand Elder, bagaimana Anda bisa menyetujui persyaratan Zhao Feng? Kaisar berjubah putih bangkit setelah Zhao Feng dan teman-temannya pergi. Ya, Grand Elder, Zhao Feng tidak akan berani membunuh kita di istana spiritual. Kaisar lain mengungkapkan ekspresi menghina. Dia mungkin tidak membunuhmu,
tetapi bagaimana jika dia melumpuhkanmu? Penatua kurus itu meraung dan terus berbicara, paviliun asap laut mendukung putra mahkota dan berkembang dengan cepat. Jika putra mahkota menjadi kaisar suci, maka gerbang resmi ilahi jelas bersedia menjadi kekuatan bawahan paviliun asap laut. Aku yakin kalian semua tahu apa yang terjadi antara Nine Darkest Palace dan Ocean Smoke Pavilion. Jika Nine Darkest Palace menyerang Zhao Feng dan Ocean Smoke Pavilion, maka kita akan dibebaskan. Penatua kurus itu tertawa dingin ketika dia melihat kelompok orang tanpa otak ini. Kaisar yang tersisa berkedip ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Grand Elder. Grand Elder telah memikirkan segalanya. Kaisar berjubah putih mengungkapkan senyum licik. Grandmaster Jin, berapa biaya untuk memutakhirkan item terbang Zhao Feng? Tanya si penatua kurus. 2 senjata suci warisan, Grandmaster Jin menjawab dengan jujur. Apa? Penatua kurus hampir batuk seteguk darah segar, tetapi istana spiritual tidak akan menipu orang. Selanjutnya, Grandmaster Jin adalah Grandmaster pandai besi arai yang sangat terkenal. Bocah ini banyak digunakan hanya untuk meningkatkan item terbang. Penatua kurus dan beberapa kaisar akhirnya berhasil memeras biaya ini. Suara mendesing. Zhao Feng dan rekan-rekannya duduk di atas kereta terbang yang benar-benar baru terbang dan meninggalkan istana spiritual dengan kilatan cahaya 7 warna yang kacau. Kecepatan apa? Seru Ji Tianming. Kereta api terbang ini dapat dengan mudah membawa mereka berlima, dan kecepatannya melampaui Kaisar Puncak. Itu lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, yang secara dramatis mengurangi waktu perjalanan mereka. Mungkin kita bisa bertemu Pangeran ke-9 dan Ying Tua di jalan, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Pangeran ke-9 dan Ying Tua telah pergi 1 atau 2 bulan lebih awal dari Zhao Feng. Dengan Zhao Feng dan kecepatan perusahaan saat ini, mereka mungkin bisa bertemu Pangeran ke-9 dan perusahaan sebelum mereka tiba di medan perang. Lagi pula, tujuan mereka sama, dan rutenya juga kira-kira sama. Sebulan kemudian, kelompok itu tiba di pusat dinasti Gan Agung Lord. Zhao Senior, saya mendengar bahwa istana spiritual di dalam kota kekaisaran provinsi Gan telah membangun arai teleportasi provinsi, kata Ji Tianming. Oh, arai teleportasi provinsi. Petik 2. Arai teleportasi provinsi dapat langsung melewati beberapa lusin susunan kota. Kota kekaisaran terletak di provinsi Gan, dan mungkin itu yang pertama membangun arai teleportasi provinsi. Menyeberangi provinsi secara langsung harus dapat menghemat waktu sekitar 1 bulan. Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba di pusat kota kekaisaran. Arai teleportasi provinsi dibangun di tengah-tengah istana spiritual, dan dijaga oleh pasukan bintang 3 di bawah kekaisaran. Dari kelihatannya, kita tidak memiliki hak untuk menggunakan arai teleportasi provinsi. Ji Tianming melihat ke kejauhan. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya dalam baju besi hitam melayang di atas aula yang megah. Masing-masing dari mereka memiliki penanaman raja setengah langkah, dan beberapa memancarkan beberapa aura yang kuat. Ayo kita coba ini. Zhao Feng terbang maju, dan yang lainnya hanya bisa mengikuti setelahnya. Tolong tunjukkan identitasmu. Ini adalah arai teleportasi provinsi. Mereka yang bukan kekaisaran atau bagian dari kekuatan bintang 3 puncak tidak mendekati. Seorang penjaga lapis baja hitam segera datang ketika dia melihat Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba. Bab 1014 Imperial Sky Token. Tolong tunjukkan identitasmu. Ini adalah arai teleportasi provinsi. Mereka yang bukan kekaisaran atau bagian dari kekuatan bintang 3 puncak tidak mendekat. Sekelompok penjaga lapis baja hitam segera maju ketika dia melihat Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba. Zhao Feng dan teman-temannya sedikit terkejut. Adakah yang bukan bagian dari kekuatan bintang 3 puncak atau kekaisaran tidak dapat menggunakan arai teleportasi provinsi ini? Emperor Ghost Scales menarik napas dalam-dalam. Baginya, kekaisaran dan kekuatan puncak bintang 3 adalah keberadaan di bagian paling atas benua, sesuatu yang hanya bisa dilihatnya tetapi tidak pernah disentuh. Kami adalah bagian dari keluarga Ji, salah satu dari 8 keluarga besar, dan senior ini adalah penatua Grand Pavilion Asap Laut. Kata Ji Tianming, salah satu dari 8 keluarga besar dan kakek tua Zhao Feng dari Pavilion Asap Lautan. Mata pemimpin penjaga lapis baja hitam itu berbinar saat dia mengirim beberapa inten. Seorang pria berotot setengah baya dalam baju besi hitam muncul di depan kelompok orang, dan tekanan tak terlihat menyebar di udara. Tubuh yang sangat kuat, dia mencapai tingkat dewa kuasi suci. Emperor Ghost Scales diam-diam terpana.
Dia merasa sangat tertekan hanya menghadapi laki-laki lapis baja hitam ini. Kekuatan pertempuran dari pria lapis baja hitam ini mungkin bahkan lebih tinggi dari Grand Elder dari gerbang resmi ilahi. Apa yang kamu inginkan? Pria parubaya berotot hitam berotot itu bertanya. Jelas bahwa keluarga Ji dari 8 keluarga besar memiliki kekuatan yang cukup besar, dan nama Zhao Feng juga cukup terkenal. Kami ingin menggunakan arai teleportasi provinsi, kata Zhao Feng. Apakah Anda memiliki uang saku dari kekaisaran atau kekuatan bintang 3 puncak? Tanya pria lapis baja hitam. Hanya mereka yang memiliki identitas bangsawan dari kekaisaran yang diizinkan menggunakan arai teleportasi provinsi, tetapi ada pengecualian, seperti yang diberikan perintah. Karena jika tidak, maka kamu tidak diperbolehkan menggunakan arai teleportasi provinsi. Laki-laki lapis baja hitam itu menatapnya dengan tajam, dan ketiganya dari keluarga Ji mulai merajuk. Zhao Feng berpikir sejenak, tempat ini tidak terlalu jauh dari istana kekaisaran, tetapi dia tidak mengenal banyak orang di istana. Apakah ini baik? Tanda emas persegi dengan naga yang terukir di atasnya tiba-tiba muncul di tangan Zhao Feng. Mata naga itu berbinar, dan gelombang pemeliharaan drakonik yang tak terlihat berkumpul ke arahnya. Ini adalah tanda bahwa Pangeran ke-9 telah memberi Zhao Feng setelah persidangan Putra Mahkota berakhir, dan dia mengatakan bahwa itu dapat memungkinkan Zhao Feng untuk masuk dan keluar dari istana kekaisaran seperti yang dia inginkan karena istana kekaisaran saat ini berada dalam situasi yang unik. Zhao Feng hanya mengambil token ini untuk mencobanya. Itu Imperial Sky Token. Ekspresi laki-laki lapis baja hitam berubah. Senior Zhao benar-benar memiliki token langit kekaisaran. Ji Tianming tertegun. Jilan dan Ji Wuye juga memiliki ekspresi terkejut ketika mereka melihat tanda naga emas di tangan Zhao Feng. Dari kelihatannya, token ini jauh lebih penting daripada yang saya harapkan. Zhao Feng sekarang bisa melihat betapa berharganya token ini. Karena kamu memiliki Imperial Sky Token, kamu seharusnya memiliki hak untuk menggunakan arai ini. Laki-laki lapis baja hitam membawa Zhao Feng dan teman-temannya ke aula besar. Saat mereka berjalan, Ji Tianming memberitahu Zhao Feng tentang sejarah Imperial Sky Token. Hanya Kaisar Suci yang memiliki hak untuk mendistribusikan token langit imperial, dan mereka biasanya hanya diberikan kepada para pangeran atau mereka yang memiliki banyak kekuatan. Itu berarti banyak hal. Token langit kekaisaran yang dimiliki Zhao Feng adalah milik Pangeran ke-9, yang berarti bahwa dia melambangkan Pangeran ke-9 sendiri. Bahkan jika seseorang memiliki token langit kekaisaran, mereka tidak memiliki hak untuk menggunakan arai teleportasi provinsi, tetapi Pangeran ke-9 berbeda, dia sekarang Putra Mahkota, yang berarti bahwa nilai Imperial Sky Token-nya meningkat pada tingkat lain. Penatua Bing, Zhao Feng memiliki Imperial Sky Token Pangeran ke-9 dan ingin menggunakan arai teleportasi provinsi, kata pria berjubah hitam itu dengan nada hormat. Diizinkan, sebuah suara tua bergema di aula besar. Mata Zhao Feng berbinar, dan dia melihat ke arah sebuah ruangan di belakang aula besar tempat seorang penatua duduk. Ikut aku untuk mencatat, kata pria berjubah hitam itu. Siapapun yang bukan milik kekaisaran atau kekuatan bintang 3 puncak dan harus menggunakan metode yang berbeda harus meninggalkan catatan. Hanya dengan menulis catatan dan membayar sejumlah besar primal kristal seton tingkat puncak, Zhao Feng dan perusahaan diizinkan untuk menggunakan arai ini. Weng gelombang, gelombang. Cahaya putih mulai menyala di sekitar panggung kuno dan arai besar. Garis arai perak yang tak terhitung jumlahnya mulai memanjang melintasi panggung, dan kilatan cahaya putih menutupi kelompok orang saat mereka mulai memudar. Pada saat yang sama, di kota besar di bagian lain dari Provinsi Feng. Weng, Zhao Feng dan teman-temannya muncul di panggung arai lama. Saat mereka muncul, Kaisar Timbangan Hantu dan mereka dari keluarga Ji merasa tidak nyaman dan hampir jatuh ke tanah. Hilangnya tekanan dan sensasi yang disebabkan oleh gangguan spasial dari arai teleportasi provinsi terlalu besar. Bahkan Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman. Semua orang muncul di istana spiritual sebuah kota besar, dan tahap susunan di bawah mereka adalah yang digunakan untuk teleportasi normal. Sepertinya arai teleportasi provinsi hanya berjalan satu arah, kata Ji Wuye dengan nada rendah. Ini berarti bahwa, sementara arai teleportasi provinsi dapat terhubung ke arai teleportasi normal di provinsi lain, arai teleportasi lainnya tidak dapat kembali ke arai teleportasi provinsi di kota kekaisaran. Provinsi Feng. Zhao Feng menggumamkan dua kata ini. Ini adalah wilayah keluarga Duanmu. Meskipun keluarga Duanmu tidak menyukai Zhao Feng,
mereka tidak bisa menghentikan Zhao Feng dari menggunakan arai di sini. Zhao Yufei masih berada dalam kegelapan tentang situasi pernikahan, tetapi Zhao Feng percaya bahwa keluarga Duanmu tidak akan bisa menyembunyikannya terlalu lama. Ayo pergi. Sekelompok orang duduk di atas kereta terbang yang menyala dan meninggalkan jejak 7 warna asap saat mereka pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum mereka meninggalkan istana spiritual, lengan kiri Zhao Feng sedikit bergetar dan meninggalkan tanda dengan Misty Spatial World. Pada kenyataannya, Zhao Feng akan melakukan ini ketika dia tiba di setiap provinsi. Ini berarti bahwa dia tidak perlu menggunakan arai teleportasi di masa depan karena dia bisa menggunakan Misty Spatial World untuk melewati setiap provinsi. Namun, dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, itu akan sedikit sulit baginya untuk melewati langsung ke provinsi lain, terutama jika dia memiliki orang lain bersamanya. Karena mereka menggunakan arai teleportasi provinsi untuk menuju ke garis depan, waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka sangat berkurang. Menambah fakta bahwa kereta terbang yang terbakar sedang melaju dengan kecepatan maksimal, mereka akan dapat mencapai tujuan mereka dalam waktu 3 bulan. Semua orang mulai bersemangat karena suatu alasan. Yang lain semua telah meningkat banyak di bawah bimbingan Zhao Feng. Di antara mereka, Emperor Ghost Scales paling banyak mengalami peningkatan. Dia awalnya mendapatkan senjata suci warisan dari makam Dewa Suci itu, sedangkan gerbang resmi ilahi memperoleh keterampilan dan teknik rahasia. Namun, Kaisar Hantu Timbangan sekarang memiliki keduanya. Menambahkan fakta bahwa Zhao Feng telah memberinya beberapa sumber daya budidaya, Kaisar Timbangan Hantu sudah bisa melepaskan setengah dari kekuatan senjata suci warisan, dan kekuatan pertempurannya telah meningkat secara dramatis. Sosok Zhao Feng tiba-tiba muncul di dunia tata ruang misti bersama tumpukan kayu dan cabang-cabang hangus. Dia telah membentuk dunia kecil ilusi di dalam alam mimpi kuno dan bertemu badai. Keberuntungan saya cukup bagus. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi ceria. Kekuatan petir kesusahan-kesusahan dalam kepala demigod hampir sepenuhnya habis. Tetapi untungnya, Zhao Feng sekarang memiliki sumber petir lain, petir kuno dari alam mimpi kuno. Namun, cuaca di alam mimpi kuno berubah secara acak, dan dia hanya bisa bergantung pada keberuntungan untuk bertemu badai. Selain itu, kekuatan petir kuno tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat lama. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng duduk dan mulai mengarahkan kekuatan petir kuno di dalam kayu hangus ke dalam tubuh jiwa petirnya. Kita hampir sampai. Jilan, yang saat ini mengendalikan kereta terbang, melihat ke kejauhan. Mereka berada kurang dari 1 provinsi dari garis depan medan perang. Suara mendesing. Pada saat tertentu, aura Dewa Kuasi Suci muncul dari atas. Pendatang baru adalah orang setengah baya yang mengenakan jubah ungu. Dia melirik ke arah sekelompok orang di kereta terbang yang terbakar dan melambat, tapi dia tidak tinggal terlalu lama sebelum pergi. Kelompok mereka segera bertemu dengan hewan peliharaan spiritual terbang besar. 3 laki-laki dengan tatapan dingin berdiri di atasnya, dan 2 dari mereka adalah Dewa Kuasi Suci. Salah satu dari mereka memiliki rambut merah, dan dia mengungkapkan ekspresi aneh ketika dia melihat kereta terbang yang terbakar. Hanya ada 4 orang di atas kereta terbang, dan semuanya hanya setinggi kaisar. Namun, kecepatan kereta terbang ini jauh lebih cepat daripada hewan peliharaan spiritual mereka. Semua orang tahu bahwa harga mesin terbang jauh lebih tinggi daripada hewan peliharaan spiritual terbang karena mesin terbang dapat memuat lebih banyak orang dan membutuhkan lebih sedikit daya. Itu juga tidak perlu istirahat, jadi mesin terbang besar sangat berharga. Bos, haruskah kita mengambil tindakan terhadap mereka? Salah satu laki-laki mengungkapkan ekspresi mengerikan dan tertawa. Zhao Feng tiba-tiba muncul di dalam kereta terbang yang menyala, dan rambut keemasannya yang lemah berhembus angin sementara mata kirinya yang keemasan terlihat sangat misterius. Jangan terlalu banyak menimbulkan masalah. Ada terlalu banyak ahli tersembunyi di sini. Pria berambut merah menjadi waspada ketika dia melihat Zhao Feng muncul entah dari mana dan menggelengkan kepalanya. Pengalaman dan instingnya telah menumpuk setelah beberapa ratus tahun berjalan di ujung pisau, dan itu memberitahunya bahwa pemuda ini jelas tidak sederhana. Hewan peliharaan spiritual besar mulai perlahan-lahan terbang menjauh. Di atas kereta terbang yang terbakar, tempat ini terlihat sangat kacau. Kaisar Ghost Scales menjilat bibirnya saat kegembiraan melintas di matanya. Tempat ini mengingatkannya pada hari-hari ketika dia menjadi bajak laut. Di depan kita adalah istana spiritual.
Kelompok mereka tiba di depan aula yang bising dan kacau. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka melihat dua kekuatan saling bertarung. Yang terlemah adalah Raja tingkat domain. Tempat ini bukan hanya kacau. Zhao Feng memandang, berkeliling dan melihat bahwa ada banyak orang yang terlihat galak dan jahat di dalam toko. Seseorang tidak perlu membayar biaya masuk, dan tidak ada batasan pada hewan peliharaan atau mesin terbang. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah istana spiritual tanpa ada yang mengendalikannya. Begitu kereta api terbang Zhao Feng tiba, banyak tatapan rakus tertarik padanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok perlahan terbang ke arah mereka dari depan. Aku tidak berpikir kalau arai teleportasi di sini akan rusak. Itu normal, arai teleportasi dekat medan perang digunakan sangat sering. Ayo kita pergi ke istana spiritual di kota Duhai lain kali. Petik 2. Mereka bertiga menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika mereka mengakui kekalahan mereka. Zhao Senior, arai teleportasi di sini rusak. Kenapa kita tidak terbang saja? Jilan memperlambat kereta terbang yang terbakar. Karena kereta terbang yang terbakar sangat cepat, mereka tidak perlu banyak waktu untuk pergi ke medan perang. Zhao Feng menatap ke arah aula teleportasi di depan. Pintunya tertutup, dan ada banyak penjaga di sekitarnya. Dari kelihatannya, semua kekuatan milik penguasa kota terkonsentrasi di aula teleportasi. Oke, Zhao Feng mengangguk, tepat saat Jilan hendak memutar kereta terbang yang terbakar. Miao miao, kucing kecil pencuri muncul di bahu Zhao Feng dan mengeluarkan Imperial Sky Token. Pada saat ini, takdir drakonik bergerak di sekitar Imperial Sky Token, dan raungan samar naga bisa terdengar darinya. Itu sangat berbeda dari masa lalu. Zhao Feng mengambil token langit kekaisaran dan memasukkan sense spiritual ke dalamnya. Sebuah sensasi langsung memasuki pikirannya. Ini adalah tidak baik. Zhao Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata kirinya yang keemasan terkunci di aula teleportasi di kejauhan. Zhao Feng melihat melalui permukaan istana spiritual dan penghalang yang memisahkannya dari dunia luar. Ying Tua dan Pangeran ke-9 ada di sana di istana spiritual. Bab 1015 Amburadul di istana. Di dalam aula di mana arai teleportasi berada, Pangeran ke-9 dan Ying Tua dikelilingi oleh 5 orang dengan pakaian hitam. Pemeliharaan drakonik mengelilingi Pangeran ke-9 dan meningkatkan kekuatan pertempurannya ke tingkat seorang dewa suci. Dia memegang pedang hijau kuno dari petir dan menebas ke depan, mengirim sambaran petir ke langit. Trik kecil, seorang laki-laki mengenakan topeng hitam dan memegang belati hijau gelap memotong dengan lembut di udara, dan gelombang jahat dari kekuatan suci menghancurkan petir. Ini tidak baik. Ying Tua berdiri di belakang Pangeran ke-9. Darah menetes dari dadanya, dan di sekitar mereka berdua adalah tubuh lebih dari selusin penjaga. Meskipun kekuatan pertempuran Pangeran ke-9 telah mencapai tingkat dewa suci dengan mengandalkan pemeliharaan drakoniknya, dia masih belum cocok untuk pria ini dengan topeng. Terlepas dari pria dengan topeng, orang-orang yang tersisa dalam warna hitam semua telah mencapai tingkat kuasi suci dewa, dan mereka berada di peringkat ke-20 pada peringkat pembunuhan di Black Screen Corner. Kekuatan mistis hitam dan putih mengamuk di udara di atas aula saat ledakan terdengar terus-menerus. Sejumlah besar mengelilingi aula dan memblokir gelombang kejut dari pertarungan serta semua yang ada di dalamnya. Tuan Suci Chang Qiong, kamu akan mati di sini hari ini juga. Seorang lelaki kurus mengenakan baju besi abu-abu gelap dan memegang tombak hitam tiba-tiba didorong keluar dengan tombak. Bam, bam, kabur tombak hitam menusuk ke depan di aula. Tuan Suci Hiu Hitam, yang mengirimmu ke sini untuk membunuh Pangeran ke-9. Tuan Suci Chang Qiong dengan cepat menebas ke depan dengan pedang putih kristalnya, mengirimkan sinar cahaya pedang putih ke arah tombak hitam yang didorong oleh Secret Lord Black Hue. Secret Lord Black Shark adalah seorang dewa suci yang menduduki peringkat di antara 10 pembunuh Black Corner. Dia berbeda dari pembunuh bayaran lainnya, Secret Lord Black Shark haus darah dan menghabiskan targetnya dengan kekuatan mentah. Berhentilah bicara begitu banyak omong kosong. Suci Hiu Hitam Shark meremehkan saat dia menikam dengan tombaknya, dan bola cahaya hitam dengan aura gelap mengguncang udara ketika tiba di depan Dewa Suci Chang Qiong. Ledakan, bam, Dewa Suci Chang Qiong dikirim ke barisan belakang. Tuan Suci Chang Qiong, mata Ying Tua redup, perjalanan mereka di sini aman, tetapi dia tidak berharap bahaya akan disembunyikan sampai saat terakhir.
Pembunuh bersembunyi di sini menunggu Pangeran ke-9 dan mengambil kendali seluruh ruang teleportasi. Semua penjaga selain dari Dewa Suci Chang Qiong telah terbunuh. Arai yang sangat terampil telah dibentuk di sekitar aula, dan itu memblokir semua kebisingan dan kekuatan di dalamnya. Mereka yang di luar mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Teknik pedang mengalir putih. Dewa Suci Chang Qiong maju sekali lagi, menampilkan pedang maksud yang sangat mendalam. Pada saat yang sama, ia menggabungkan proyeksi dunia kecilnya menjadi kenyataan. Seluruh aula tampaknya tertutup oleh cahaya putih tanpa batas saat Sword Inten melesat ke langit. Suara mendesing, gambar pedang putih yang tak terhitung jumlahnya mengikuti momentum Secret Lord Chang Qiong dan menikam Secret Lord Black Shark. Hancurkan! Gelombang kegelapan yang kacau tiba-tiba muncul di belakang Secret Lord Black Shark dan menghancurkan semua gambar cahaya pedang putih. Kekuatan proyeksi dunia kecil Lord Chang Qiong juga agak rusak. Tidak baik, Tuan Suci Chang Qiong akan dikalahkan. Ying Tua merasa serius. Secret Lord Chang Qiong bukan tandingan Secret Lord Black Shark, dan Pangeran ke-9 tidak akan bisa berdiri lama melawan pria bertopeng. Ying Tua, jangan khawatir. Bantuan ada di jalan. Pangeran ke-9 tiba-tiba mengungkapkan ekspresi gembira. Old Ying goyah sejenak. Mereka telah terperangkap di sini selama beberapa waktu sekarang. Jika ada orang yang datang ke sini untuk menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah lama sekali. Hehehe, kamu masih bergantung pada orang lain untuk menyelamatkanmu. Pria bertopeng itu tersenyum mengejek. Arai di sekitar aula tidak hanya memblokir semua kebisingan dan kekuatan, itu juga menghentikan sense spiritual. Rencana mereka dipikirkan dengan sangat baik. Tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Laki-laki bertopeng itu tiba-tiba maju ke depan, dan belati hijau gelapnya berkilauan karena kedinginan saat bergerak diam-diam di sekitar Pangeran ke-9. Namun, pada saat berikutnya, ledakan, pintu masuk ke aula terbuka lebar. Beberapa penjaga di baju besi hitam cacat oleh kekuatan yang menakutkan. Bam! Zhao Feng menabrak barisan dan menerjang masuk, sementara anggota keluarga Ji dan Kaisar Timbangan Hantu menghentikan penjaga lapis baja hitam lainnya. Siapa di sana? Pembunuh berpakaian hitam di depan Pangeran ke-9 berseru. Hiu hitam suci dan pria bertopeng juga berhenti sejenak. Zhao Feng, Pangeran ke-9 berteriak dengan sukacita. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan keberadaan Imperial Sky Token-nya. Dia telah memberikan token langit kekaisarannya kepada Zhao Feng, dan inilah sebabnya dia tahu bahwa dia akan diselamatkan. Old Ying memiliki ekspresi terkejut. Mengapa Zhao Feng ada di sini? Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa barisan itu tampaknya sangat mudah pecah dari luar. Karena kamu sudah masuk, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Suci Hiu Hitam Shark marah karena dia mengirim pesan ke beberapa orang. Pada saat yang sama, pria bertopeng dan yang lainnya dalam warna hitam yang mengelilingi Pangeran ke-9 dan Ying Tua meninggalkan mereka dan menyerbu ke arah Zhao Feng. Mereka tahu kekuatan sebenarnya Zhao Feng, tetapi mereka memiliki 1 dewa suci dan 4 dewa kuasi suci. Mereka pasti akan bisa menekan Zhao Feng. Peng, ledakan. Secret Lord Black Shark tiba-tiba melepaskan lebih banyak kekuatan dan menyerbu ke arah Secret Lord Chang Qiong dengan hiruk-pikuk, seolah-olah dia ingin menyelesaikan pertarungan sesegera mungkin. Zhao Feng, Anda juga salah satu target dari Black Corner Screen. Ini berarti bahwa kita dapat menyelesaikan 2 target 10 besar secara bersamaan. Pria bertopeng dan yang lainnya dalam warna hitam semuanya sangat bersemangat. Yang perlu mereka lakukan adalah mengurung Zhao Feng sampai Dewa Hiu Hitam menghabisi Dewa Suci Chang Qiong. Segalanya akan berakhir segera setelah itu. Dengan hanya kamu, Zhao Feng terkekeh saat Ai Inten mulai menembak keluar dari mata kirinya. Dunia kehilangan ilusi terlarang. Gelombang kekuatan jiwa dari tubuh jiwa petir memasuki mata kirinya. Mata kiri Zhao Feng kemudian berubah menjadi dunia ungu dan emas tanpa batas, dan itu memancarkan sensasi yang sangat memikat. Weng, kelima di depan Zhao Feng secara naluriah menatap mata Zhao Feng, dan pada saat berikutnya, mereka kehilangan kendali kesadaran mereka dan mulai berjuang. Laki-laki bertopeng mundur beberapa lusin langkah dan benar-benar diedarkan jiwa niatnya, tetapi 4 dewa kuasi suci mencoba berjuang untuk sementara waktu sebelum kehilangan semua cahaya di mata mereka dan menjadi tidak bisa bergerak. Ini, pria bertopeng itu menenangkan dirinya ketika ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya.
Meskipun dia telah mundur dengan cepat untuk menghindari berbagai teknik garis keturunan Zhao Feng, ilusi itu masih memiliki efek yang sangat besar padanya. Selain itu, keempat dewa kuasi suci bertindak seolah-olah mereka adalah braindead, dan mereka hanya berdiri di sana. Bagaimana ini mungkin? Jiwa lelaki bertopeng itu bergetar. Orang harus tahu bahwa dewa kuasi suci yang datang bersama mereka semua adalah pembunuh super dari Black Corner Screen. Mereka tidak lebih lemah dari dewa kuasi suci yang mengambil bagian dalam persidangan putra mahkota. Namun, satu pandangan dari Zhao Feng langsung mengalahkan mereka. Hiu hitam, lebih cepat. Pria bertopeng itu menunjukkan ekspresi marah dan terkejut saat dia mengirim pesan. Kamu banyak sampah. Suci hiu hitam Shark marah karena kemarahan. Dia jelas telah melihat apa yang terjadi juga. Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia di persidangan putra mahkota. Mereka tidak memiliki informasi tentang ilusi kuat yang dimiliki oleh Zhao Feng. Meskipun Secret Lord Black Shark jauh lebih kuat dari Secret Lord Chang Qiong, akan sangat sulit untuk mengalahkannya dengan cepat. Sangat kuat, Dewa Suci Chang Qiong mengungkapkan ekspresi gembira saat dia menyebarkan kekuatan suci dengan kekuatan penuh untuk menghentikan Dewa Hiu Hitam untuk sementara waktu lebih lama. Zhao Feng telah menjadi lebih kuat. Old Ying mengungkapkan senyum tipis. Dari kelihatannya, mereka memang diselamatkan. Weng, weng, weng. Zhao Feng mengedarkan Secret Lightning Body dan menjadi lebih tinggi. Petir menutupi tubuhnya saat dia maju ke depan dengan kekuatan petir yang mengerikan. Bam, 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 bam. Keempat warna hitam dikirim terbang oleh Zhao Feng. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Twilight Dark Shadow, pria bertopeng menebas dengan belati hijau gelap, dan lapisan cahaya hijau gelap diiris ke arah Zhao Feng. Pada saat yang sama, pria bertopeng itu mengedarkan Soul Intent-nya untuk memblokir teknik garis keturunan jiwa Zhao Feng. Weng gelombang wash. Suara mendesing. Sepasang sayap merah melebar di belakang punggung Zhao Feng. Laki-laki bertopeng itu sangat kuat. Zhao Feng tidak berani memblokir serangannya secara langsung karena Secret Lightning Body-nya belum menembus ke tingkat 6. Suara mendesing. Zhao Feng meninggalkan jejak petir di langit saat ia menghindari serangan dan menembak ke arah pria bertopeng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Laki-laki bertopeng mulai menjadi setengah transparan saat dia memangkas beberapa balok lampu hijau gelap sebelum mencoba melarikan diri. Namun, niat dingin tiba-tiba muncul dari belakangnya. Miao miao, belati seperti bayangan menusuk ke punggung pria bertopeng itu. Apa? Shadow Kill Imperial Dagger. Pria bertopeng itu menampakkan ekspresi terkejut. Shadow Kill Imperial Daggers membalas tubuh suci dari Mystic Light Realm Secret Lord ke tingkat tertentu. Ketika dia tertegun, sensasi kritis tiba-tiba menyapu dirinya, dan kucing kecil pencuri itu berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu yang menghilang ke udara. Wind Lightning Eye Flame. Home, api ungu dan emas transparan dengan simbol dewa kesengsaraan petir yang tak terhitung menabrak pria bertopeng. Bola api petir destruktif mulai membakar tubuh dan jiwa pria bertopeng itu. Suara mendesing. Sayap di punggung Zhao Feng melepaskan cahaya lampu merah yang mendorong kecepatannya ke batas, dan dia menabrak pria bertopeng. Seluruh proses itu sangat halus seperti aliran air yang mengalir, dan itu terjadi dalam 2 napas. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhao Feng kemudian mendekat pada pria bertopeng dan membanting tinjunya ke tubuh pria bertopeng. Api petir angin Zhao Feng menguat lambang dewa kesusahan-kesusahan. Pada saat yang sama, badan petir suci miliknya mengandung kekuatan petir kuno, yang juga sangat merusak terhadap badan suci. Ledakan, terhadap rentetan pukulan sengit Zhao Feng, pria bertopeng itu menabrak tanah. Detik berikutnya, Zhao Feng terbang ke udara dan dibebankan ke Secret Lord Black Shark. Dalam situasi yang berbahaya seperti ini, Zhao Feng pasti tidak akan gampang menyerang musuh. Apa sekelompok sampah yang tidak berguna? Tuan Suci Hiu Hitam telah sepenuhnya menekan Tuan Suci Chang Qiong. Jika dia memiliki 10 napas lagi, dia akan menang, tetapi rekan-rekannya bahkan tidak bisa menahan Zhao Feng untuk 5 napas. Hebat, Tuan Suci Chang Qiong sangat gembira. Kekuatan Zhao Feng telah melebihi harapannya, dia benar-benar berhasil menghabisi semua orang dengan begitu cepat. Dewa Suci Hiu Hitam mengungkapkan ekspresi jahat ketika dia berbalik dan memilih untuk melarikan diri. Perubahan arus sudah terlalu cepat. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng, jika Dewa Suci Chang Qiong bekerja sama dengan Zhao Feng,
bahkan Dewa Hiu Hitam akan dikalahkan di sini. Brengsek, sebelum Secret Lord Black Shark melarikan diri, dia mengayunkan tombaknya ke arah Zhao Feng, dan bola cahaya kacau menuju Zhao Feng seperti hiu yang ganas. Hentikan dia! Zhao Feng mengedarkan air intennya dan membentuk lonjakan petir ungu dan emas yang menusuk ke arah Dewa Hiu Hitam. Pada saat yang sama, serangan Secret Lord Black Shark mendarat pada Zhao Feng dan mendorongnya kembali. Secret Lord Black Shark menjerit, dan gelang hijau tua di pergelangan tangannya berkedip dengan lampu hijau gelap yang mengurangi kerusakan yang dia ambil. Suara mendesing. Secret Lord Black Shark berubah menjadi bola kegelapan dan melaju menuju pintu keluar. Dewa Suci Changqiong terluka parah dan tidak mampu menghentikannya. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Orang-orang dari keluarga Ji yang mengikutinya masih di luar. Jika Secret Lord Black Shark memilih untuk menghabisi mereka saat dia berlari, maka Jilan, Emperor Ghost Scales, dan perusahaan, yang hanya memiliki kekuatan Kaisar Puncak, tidak akan mampu melawan.